Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nafali dari kelas Filsafat Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan meresensi jurnal Law and Morality: The Hart and Fuller Debate. Sinopsis debat antara Hart dan Fuller. Langsung saja simak videonya. Perdebatan antara Hart dan Fuller. Perdebatan antara Hart dan Fuller diterbitkan dalam Harvard Law Review pada tahun 1958. Debat tersebut merupakan tanggapan mereka terhadap doktrin keadilan Radbruch terkait persidangan pasca Perang Dunia Kedua, khususnya dalam kasus informan dendam atau The Groot Informant (TGI). Dalam kasus itu, pengadilan Bamberg mengadili istri seorang tentara Nazi Jerman yang dihukum oleh pemerintah Nazi karena menghina pemimpin tertinggi Nazi saat itu. Bukan hanya istri tentara Nazi, tetapi hakim yang mengadili tentara Nazi juga dipidana di pengadilan Bamberg. Istri tentara Nazi didakwa atas pelanggaran merampas kebebasan suaminya. Pengadilan berpendapat bahwa istri sebagai informan sengaja menggunakan ruang sidang sebagai alat untuk memenjarakan suaminya agar disingkirkan suaminya karena istri ingin menutupi tindakan perselingkuhan. Menurut Kode Jerman tahun 1871, tindakan tersebut diklarifikasikan sebagai kejahatan. Namun pembelaan istri sebagai tergugat yaitu bahwa dia telah bertindak sesuai dengan hukum dan tidak melakukan tindak pidana apapun. Kasus informan dendam memicu perdebatan antara Hart dan Fuller dan murid Fuller, Ronald Röntgen, yang berpartisipasi dalam menanggapi tuduhan tersebut. Perdebatan doktrin Radbruch dan Fuller tidak lepas dari esai Radbruch tahun 1946, yaitu Statutory Lawlessness dan Supra-Statutory Law. Radbruch adalah seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemukakan sebelum Perang Dunia Kedua. Dia juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman dari tahun 1921 hingga 1924. Pada tahun 1933, Radbruch dikeluarkan dari Universitas Heidelberg oleh pemerintah Nazi. Keputusan untuk memecat karena perbedaan ideologi dan pandangan politik antara Radbruch sebagai anggota Partai Sosial Demokrat Jerman dan Partai Nazi sebagai partai yang berkuasa pada saat itu. Setelah kekalahan rezim Nazi, Radbruch melakukan kegiatan akademisnya di Universitas Heidelberg dan pada saat itu mengusulkan doktrin Radbruch melawan pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan pasca perang. Menurut doktrin hukum Radbruch, ketika aturan perundang-undangan mencapai tingkat dari ketidakadilan yang ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tidak dapat ditoleransi, mereka berhenti menjadi hukum. Maksudnya itu, ketika undang-undang mencapai tingkat ketidakadilan yang ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tidak dapat ditoleransi, maka aturan tersebut tidak lagi menjadi hukum. Doktrin Radbruch terbukti berpengaruh dalam banyak pengadilan pasca perang di pengadilan Jerman dan di pengadilan Nuremberg. Doktrin Radbruch merupakan penggabungan unsur positif hukum Jerman dan pemikiran hukum kodrat. Keabsahan hukum mazhab positif hukum didasarkan pada hukum perintah penguasa yang berwenang dan pemisahan hukum dari kaidah-kaidah lain, yaitu akhlak, etika, dan agama. Berbeda dengan naturalisme hukum, di mana hukum itu sah jika sesuai dengan akhlak,
Dengan kata lain, hukum dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, L.A. Hart dalam debat dengan Fuller mengambil posisi positif hukum, sedangkan Lon Fuller bersandar pada perkembangan pemikiran Redbridge sebelumnya. Permulaan pemikiran Redbridge berdasar rumusan keadilan Aristoteles yang menyatakan bahwa mereka yang sederajat di hadapan hukum harus diperlakukan sama. Pada hari terakhir pemerintah Nazi, kata Hitler, seringkali melanggar kekuatan hukum atau undang-undang kesewenang-wenang yang benar mengacukan dan merusak tatanan hierarki. Redbridge menyadari perlunya keamanan dan kepastian hukum, dan Redbridge merasa berkewajiban untuk mencabut undang-undang dari era Nazi karena bertentangan dengan keadilan dasar yang seharusnya ada di pengadilan atau undang-undangan yang lebih tinggi. Pendapat Redbridge diterapkan dalam beberapa keputusan penting pasca perang di pengadilan Jerman Barat. Yang paling penting adalah keputusan Mahkamah Agung Republik Federatif Juli 1951. Bagaimana pandangan Prof. Hart? H.L.A. Hart adalah tokoh utama dalam positivis hukum Inggris. Dalam aliran hukum positivis hukum Inggris, hukum dianggap sebagai fakta sosial, yang artinya hukum ditemukan dalam praktik atau institusi masyarakat yang sebenarnya. Menurut positivisme hukum Inggris, hukum adalah aturan yang dianut secara universal, umum, dalam suatu masyarakat, tetapi tidak akan menjadi peraturan perundang-undangan kecuali jika dibuat atau diakui oleh otoritas yang telah mapan. Hart adalah seorang utilitarian. Dalam pandangan filosofisnya, ia melihat manfaat bagi publik dalam pemisahan hukum dari jenis aturan lainnya seperti moral, agama, dan etika. Tapi tidak seperti pendahuluannya, yaitu Austin. Dia menyadari bahwa hukum tidak dapat diidentikan secara eksklusif dengan perintah arular komando. Oleh karenanya, Hart berpendapat bahwa hubungan antara hukum dan moralitas dilihat dari apa yang baik atau apa yang buruk, secara terpisah tetapi kontingen. Dia mengakui bahwa undang-undang seringkali berpengaruh pada moralitas, seperti ketika undang-undang melarang kejahatan tertentu. Namun, dia menyatakan bahwa undang-undang, betapapun moral, akan menjadi hukum jika diakui sebagai hukum menurut aturan pengakuan yang ditetapkan. Aturan pengakuan memberikan pengakuan yang berwibawa terhadap hukum, yaitu mengamandemen hukum dan memutuskan perkara berdasarkan hukum. Aturan pengakuan biasanya menetapkan lembaga peradilan, legislatif, dan eksekutif. Aturan pengakuan memberikan kriteria utama untuk memverifikasi keabsahan undang-undang. Di sebagian besar negara di dunia, aturan pengakuan dinyatakan dalam konstitusi. Untuk memahami pandangan Hart dalam hubungan antara hukum dan moralitas, perlu mengingat kembali perbedaan antara hukum dan sistem hukum. Suatu sistem hukum dapat dinyatakan ada ketika warga negara secara umum menerima dan mematuhi peraturan utama, kewajiban, undang-undang, dan pejabat juga menerima peraturan sekunder mengenai pengakuan, perubahan, dan penegakan hukum. Hukum adalah aturan utama yang mengatur prosedur perilaku yang diterima secara umum, seperti larangan pembunuhan, pencurian, kekerasan, dan bentuk lainnya. Keabsahan undang-undang tersebut didasarkan pada kesesuaian dengan kaidah
pengakuan dan ditentukan oleh penguasa yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hart menyebut teorinya positivisme lunak. Maksud istilah lunak itu didasar pada dua bentuk. Yang pertama, ia menerima pandangan bahwa hukum mungkin ada di masyarakat sebagai praktik dan kepatuhan, meskipun tidak secara resmi dinyatakan sebagai hukum. Yang kedua, dia menerima pandangan bahwa sistem hukum dapat memungkinkan kursus menerapkan standar moral dalam menyelesaikan kasus di hadapannya. Ini tidak berarti bahwa moralitas mengalahkan hukum, tetapi aturan pengakuan dalam sistem hukum memungkinkan keleluasan di pengadilan untuk memutuskan moralitas dalam mengidentifikasi undang-undang atau dalam menciptakan undang-undang baru. Dengan demikian, Hart membedakan hukum law dengan moralitas. Akibatnya, kewajiban hukum berbeda dengan kewajiban moral. Hart mengkritik Rebruch atas kasus DGI yang mengaburkan kewajiban moral dan kewajiban hukum. Hart dengan jelas membedakan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum. Bagi Hart, hukum dalam kondisi sosial politik seperti kondisi di Jerman pada era Nazi adalah hukum. Namun syaratnya di bawah syarat bahwa seseorang memilih untuk menaati hukum yang tidak manusiawi karena kewajiban hukum atau tidak menaati hukum karena kewajiban moral. Pendapat Hart mengenai kasus DGI, Hart berpendapat bahwa sudut pandang positivis ada dua pilihan. Sebelum negara Jerman membebaskan atau menghukumnya berdasarkan undang-undang retrospektif yang baru, artinya Hart berpendapat bahwa dari sudut pandang positivis ada dua pilihan di hadapan negara Jerman: membiarkannya bebas atau menghukumnya di bawah undang-undang retrospektif baru. Maksud dari pernyataan Hart adalah jika pengadilan Jerman pasca Perang Dunia II menghukum terdakwa karena menganggap hukum Nazi tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip moral, maka pengadilan tersebut melanggar kesetiaan terhadap hukum tersebut. Usulan Hart sebagai penolakan pembatalan melalui proses peradilan berupa undang-undang retrospektif. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang berlaku surut untuk membatalkan undang-undang Nazi yang tidak manusiawi untuk menjaga kesetiaan pada prinsip-prinsip hukum. Tentu saja, usulan Hart tidak lepas dari kritik para ahli hukum, khususnya Lon Wheeler. Bagaimana pandangan dari Prof. Wheeler? Dalam buku Penyatuan Hukum dan Moral Lon Louis Wheeler 1902. Dia merupakan profesor jurisprudensi umum center di Harvard Law School. Fuller bukanlah seorang ahli teori hukum kodrat dalam pengertian tradisional, tetapi dalam beberapa hal teorinya berkembang lebih jauh. Salah satu buku Fuller yang memuat pemikiran hukumnya yaitu The Morality of Law. Ronald Dworkin adalah seorang filsuf hukum Amerika yang merupakan mahasiswa Fuller di Harvard Law School. Dia melanjutkan pemikiran hukum Fuller dan juga mengkritik teori hukum H.L.A. Hart. Teori moralitas hukum Fuller menyatakan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan karena konsep hukum itu sendiri mengandung tidak akan pernah tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, Fuller membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral. Aspirasi moral dan kewajiban moral adalah moralitas internal hukum secara vertikal. Posisi aspirasi moral lebih tinggi daripada kewajiban moral.
Sikap sosial tentang penghargaan dan hukuman merupakan indikator dalam membedakan antara aspirasi moral dan kewajiban moral. Kita lihat dari argumen Fuller. Seseorang biasanya dikutuk karena melanggar moralitas kewajiban, tetapi tidak dipuji karena mengamatinya. Saya akan dihukum jika saya melakukan pencurian, tetapi tidak akan mendapat hukuman karena saya tidak mencuri. Sebaliknya, seseorang biasanya dipuji karena menampilkan moralitas aspirasi, tetapi tidak dikutuk karena kekurangannya. Saya akan dipuji karena terjun ke dalam hujan deras yang mengamuk untuk menyelamatkan kucing tetangga saya, tetapi tidak akan dikutuk jika saya memikirkannya dengan lebih baik. Artinya, seseorang biasanya dikutuk karena melanggar moralitas kewajiban, tetapi dia tidak akan dipuji karena mematuhinya. Saya akan dihukum jika saya melakukan pencurian, tetapi tidak akan dipuji karena tidak mencuri. Di sisi lain, seseorang biasanya dipuji karena menunjukkan moralitas aspirasional, tetapi tidak dikutuk karena kekurangannya. Saya akan dipuji karena melompat ke arus deras untuk menyelamatkan kucing tetangga saya, tetapi saya tidak akan dikutuk jika saya memikirkannya dengan lebih baik. Posisi Fuller dalam kasus TGI The Giroud Informant kurang lebih sama dengan posisi Redbridge pasca perang. Teori Fuller tentang moralitas hukum tidak lepas dari argumentasi Redbridge dalam esainya Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. Pelanggaran hukum menurut undang-undang dan suprahukum. Tentu saja, Fuller menolak argumen Hart yang mengusulkan penghapusan undang-undang Nazi yang tidak manusiawi dengan undang-undang retrospektif melalui legislatif karena tidak berbeda dengan pembatalan melalui peradilan. Isu kesetiaan pada hukum legislatif dan eksekutif sama-sama membatalkan undang-undang yang tidak manusiawi. Bagi Fuller, sistem hukum Jerman bahwa Nazi tidak sesuai dengan undang-undang. Bagaimana kaitannya dengan konsep moralitas internal hukum? Hukum hanya mungkin jika memenuhi unsur moral internal, yaitu moralitas aspirasi dan moralitas kewajiban. Fuller berargumen, bagi saya tidak ada yang mengejutkan dalam mengatakan bahwa kediktatoran yang berpakaian sendiri dengan hiasan bentuk hukum sejauh ini dapat menyimpang dari moralitas ketertiban, dari moralitas batin hukum itu sendiri, sehingga tidak lagi menjadi sistem hukum. Maksudnya, menurut saya tidak mengherankan untuk mengatakan bahwa kediktatoran yang membungkus dirinya dalam perada bentuk hukum sejauh ini dapat menyimpang dari moralitas ketertiban, dari moralitas hukum itu sendiri, sehingga tidak lagi menjadi sistem hukum. Kualitas moral tertentu. Akibatnya, hukum hanya mungkin jika didasarkan pada moralitas masyarakat. Hukum memperoleh kepatuhan masyarakat berdasarkan isi moral dari aturannya. Fuller menyebutnya moralitas eksternal. Fuller berpendapat bahwa hukum juga memiliki moralitas internal yang berangkat dari sifatnya sebagai aktivis manusia yang bertujuan. Moralitas internal pada prinsipnya bukan tentang isi undang-undang, tetapi tentang kualitas undang-undang yang harus dimiliki untuk menjadi undang-undang. Fuller mengajukan definisi hukum dalam bentuk proposisi. Yang pertama, purposive, kedua, reciprocal, yang ketiga, continuum enterprise. Artinya, lebih memahami hukum dengan memperhatikan maksud dari hukum itu sendiri. Purposive, yang kedua, hukum membuat melalui interaksi antar warga negara dan pemerintah, legislatif, dengan orientasi dengan tujuan tertentu. Timbal balik,
Tidak hanya itu, hukum juga merupakan kegiatan aspirasi yang berkesinambungan dalam artian cita-cita hukum. Menurut saya, perdebatan ini sangat menarik dan juga bisa menambahkan wawasan dengan di mana adanya perkembangan dari sisi praktik hukum, di mana sarjana hukum banyak menilai bahwa perdebatan antara Hart dan Fuller dengan dikategorikan sebagai debat di ranah filsafat hukum, di mana perdebatan ini terjadi pasca Perang Dunia Kedua, khususnya dalam kasus informan dendam di Groot Informant TGI. Dengan adanya perbedaan pandangan antara Hart dan Fuller, di mana Hart dalam debatnya dengan Fuller mengambil posisi positivis hukum, sedangkan Lord Fuller bersandar pada perkembangan pemikiran Rebirth, di mana Hart membedakan hukum dan moralitas dengan melihat manfaat bagi publik dalam pemisahan hukum dari jenis aturan lain seperti moral, agama, dan etika. Dengan pandangan Hart mengenai hubungan antara hukum dan moralitas dilihat dari apa yang baik atau apa yang buruk, kualitas moral tertentu. Menurut Fuller, akibat hukum hanya mungkin jika didasarkan pada moralitas masyarakat. Hukum memperoleh kepatuhan masyarakat berdasarkan isi moral dari aturannya. Fuller menyebut moralitas eksternal. Menurut saya, hukum dan moralitas memiliki hubungan yang sama, di mana hukum dan moralitas sama-sama mengatur tingkah laku manusia dan sama-sama bertujuan untuk menciptakan kedamaian yang ada di dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.